Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah At-Taubah. Dimulai dari ayat yang ke-52, di mana Allah SWT pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-50 dan 51 menyebutkan Allah SWT mengatakan pada ayat yang ke-50 dan 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Bahwasanya kalau seandainya kebaikan itu atau engkau wahai Muhammad dan juga seluruh kaum muslimin mendapatkan suatu kebaikan, di mana kebaikan kata Ibnu Katsir dalam ayat ini maksudnya adalah pertolongan Allah SWT, kemenangan, maka itu akan membuat orang-orang munafik merasa tidak suka. Kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan, kemenangan, mereka tidak senang. Sebaliknya, wa in tusibka musibatun, kalau seandainya engkau mendapatkan musibah, maka mereka mengatakan, sungguh kami sebelumnya sudah memperingatkan atau mewanti-wanti agar tidak melakukan hal tersebut. Kemudian wa yatawallaw hum farihun, kemudian mereka berpaling dari kaum muslimin dan mereka merasa gembira. Intinya ketika orang-orang muslim mendapatkan musibah, bencana dan sebagainya, mereka orang-orang munafik senang. Dan seolah-olah mereka berlepas diri dengan mengatakan kami sudah mewanti-wanti sebelumnya. Kemudian Allah SWT katakan, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad bahwasanya tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah SWT takdirkan. Dan Allah adalah sebagai penolong. Dan Allah SWT sebagai penolong. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT lebih menjelaskan lagi. Ayat yang ke-52 Allah SWT mengatakan, Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain
Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi aidina. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Orang-orang munafik tersebut. Bukankah kalian itu menunggu agar kami mendapatkan dua kebaikan? Kalian itu, kata Allah SWT, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang munafik, bukankah kalian ini menunggu-nunggu agar kami orang beriman mendapatkan dua kebaikan yang itu menurut mereka adalah keburukan. Jadi orang-orang munafik menanti-nanti dua musibah. Yang mana itu sebenarnya adalah kebaikan. Yaitu apa yang pertama? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dua kebaikan itu adalah pertama asy-syahadah, yaitu orang mukmin. Ya, orang-orang munafik ingin orang-orang Islam itu meninggal, hancur dan sebagainya. Dan itu tentunya ketika seorang mukmin berjuang, berjihad di jalan Allah SWT, kemudian dia gugur di medan jihad, maka dia akan mendapatkan syahadah, yaitu mati syahid. Yang itu menurut orang kafir menurut mereka adalah suatu hal yang tentunya mereka senang orang mukmin meninggal. Tapi bagi seorang mukmin itu bukanlah suatu keburukan. Jadi orang yang meninggal ketika berjihad di jalan Allah SWT justru dia mendapatkan kemuliaan. Maka kalian, kata Allah SWT, tidaklah menunggu bagi kami kecuali salah satu di antara dua kebaikan. Yaitu yang pertama, kami kalah dalam jihad dengan berguguran, tapi itu hakikatnya adalah kemenangan. Kalah di dunia, meninggal di medan jihad, mungkin itu dalam perhitungan dunia itu kalah. Tapi bagi orang mukmin itu enggak ada yang kalah. Itu adalah kemenangan akhirat. Seorang ketika dia berjihad di jalan Allah SWT, kemungkinan dua cuma. Dan kedua-duanya itu baik. Menang tentunya baik. Dia bisa, ya orang-orang mukmin bisa menegakkan kalimat Allah SWT, menyebarkan Islam. Agama Islam menjadi tinggi. Mereka bisa mengalahkan orang-orang kafir. Itu kebaikan. Islam bisa lebih tersebar dan sebagainya. Itu kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kalau toh pun mereka kalah dalam medan tempur, di medan jihad, kalah di dunia, tapi itu kemenangan buat mereka di akhirat. Kenapa? Karena yang gugur di medan jihad mendapatkan pahala syahid. Dan itu adalah cita-cita setiap muslim, mendapatkan pahala syahid, meninggal di jalan Allah SWT. Bahwasanya puncak dari Islam itu adalah, kata Nabi, wa dzurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Puncak dari Islam itu adalah berjihad di jalan Allah SWT, dan itu tidak mungkin diperoleh kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah kemudian meninggal di medan jihad. Maka katakan kepada mereka orang-orang munafik, kalian hanya menunggu salah satu di antara dua yang sebenarnya itu adalah kebaikan buat kami. Yaitu kami mendapatkan kekalahan dengan mati syahid atau kami menang. Dua-duanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Kalah atau menang orang mukmin di medan jihad, dua-duanya baik bagi dia. Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi'aidina. Dan kami juga menunggu terhadap kalian agar Allah SWT menimpakan kepada kalian azab min indihi, dari sisi Allah, dengan Allah SWT
mengirimkan tentaranya, mengirimkan bencana dan sebagainya, au bi aidina, atau dengan perantara tangan-tangan kami, yaitu kami mengalahkan kalian. Maka ini Allah SWT mengingatkan orang-orang musyrik, orang-orang munafik di sini. Kalian menunggu buat kami dua hal itu adalah kebaikan buat kami dua-duanya. Dan kami juga menunggu buat kalian dua hal itu adalah keburukan buat kalian dua-duanya. Di mana kalian mati di tangan kami di medan jihad, atau Allah SWT yang akan mengalahkan kalian dengan mengirimkan pasukannya, dengan mengirimkan bencana dan sebagainya. Maka itu semua keburukan. Kata Allah SWT, fatarabbasu, maka tunggulah, kita inna ma'akum mutarabbisun, kita tunggulah, maka kita semua saling menunggu. Maka ini Allah SWT mengingatkan kepada orang-orang munafik di sini. Tunggu, kita juga menunggu. Kita menunggu dua kebaikan, Anda menunggu dua keburukan. Maka ini sebuah peringatan sebenarnya dari Allah SWT kepada orang-orang munafik. Bagaimanapun upaya, segala daya dan upaya yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan, semua adalah keburukan buat mereka. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh orang mukmin, bagaimanapun yang dia lakukan, itu semua kebaikan buat dia. Baik dia kalah atau menang. Dalam perhitungan manusia, mungkin dia kalah, tapi itu kemenangan. Jadi orang mukmin tidak pernah kalah. Tidak pernah orang mukmin itu merasa rugi. Tapi setiap usaha yang dilakukan akan memperoleh hasil. Nah, karena itu kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berusaha. Usaha itu yang dinilai oleh Allah SWT, bukan hasilnya. Kalau kita sudah berjihad, berjuang, toh kita mati di medan jihad, itu tidak masalah. Justru itu kebaikan. Kita menang itu juga kebaikan. Yang dilihat oleh Allah SWT usaha. Tugas kita adalah berusaha. Tugas kita adalah beramal. Itu yang dinilai oleh Allah SWT, bukan hasil. Hasil bukan urusan kita. Gagal atau tidaknya itu adalah kebaikan buat kita. Maka ini orang mukmin menunjukkan apa? Segala usaha yang dia lakukan itu kebaikan. Tapi orang munafik, naudzubillah, segala macam usaha yang dia lakukan, dia sebenarnya sedang menggali lubang keburukannya sendiri, menggali lubang neraka yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri. Kemudian Allah SWT mengingatkan, qul anfiqu taw'an aw karha la yutaqabbal minkum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, anfiqu, berinfaklah kalian. Silahkan kalian berinfak taw'an, baik secara sukarela atau karha, atau secara terpaksa. La yutaqabbal minkum, maka tidak akan diterima infak tersebut, sedekah tersebut oleh Allah SWT. Kenapa? Innakum kuntum qauman fasiqin. Innakum kuntum qauman fasiqin. Karena kalian adalah kaum yang fasik. Apa arti fasik? Yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Ini Allah SWT menceritakan apa? Infaknya orang-orang yang munafik. Karena ayat ini masih bercerita tentang orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik, kata Allah SWT, kalau kalian berinfak, berinfaklah. Bersedekah, baik Anda sukarela atau terpaksa, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Infak mereka tidak diterima sama Allah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang fasik kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat yang ke-54 dengan jelas, lebih gamblang. Allah katakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa anhum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah ada yang menahan atau mencegah diterimanya infak mereka, sedekah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Jadi kenapa Allah SWT tidak menerima infaknya, sedekahnya,
atau kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka hakikatnya kufur kepada Allah dan Rasul. Ini orang munafik. Yaitu nifak akbar yang mereka menyimpan kekufuran di dalam hatinya walaupun memperlihatkan Islam secara zahirnya. Ini nifak akbar. Kata Allah SWT, tidaklah ada satu hal yang menghalangi nafkah mereka, infak mereka, sedekah mereka itu diterima oleh Allah kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Maka orang munafik, orang kafir, bagaimanapun dia berinfak, bersedekah, tidak diterima sama Allah SWT. Bagaimanapun hebatnya dia bangun ini, bangun itu, dia membantu ini dan itu. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak diterima. Tidak diterima sedikit pun harta yang mereka infakkan. Kemudian Allah SWT mengatakan wala ya'tunas shalah illa hum kusala. Dan mereka juga tidak mendatangi salat, tidak mengerjakan salat, tidak mendirikan salat kecuali kusala, dalam keadaan malas. Wala ya'tunas shalah illa hum kusala. Maka ini salah satu sifat orang munafik. Mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas. Mereka datang ke masjid, salat juga mereka, tapi itu malas. Ogah-ogahan, malas-malasan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, bahwasanya orang munafik dia salat itu diulur-ulur waktunya, di akhir. Kalau sudah mau habis waktu baru dia salat, dan itu pun cepat-cepat salat. Karena memang mereka tidak ingin salat, tidak ingin beribadah kepada Allah SWT. Mereka untuk melakukan juga, mereka lakukan juga karena ingin dipuji, karena ingin dilihat oleh orang. Karena mereka datang juga mereka ke masjid, salat juga mereka, berinfak juga supaya dipuji. Tidak ada selain itu. Makanya mereka malas-malasan. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka tidak berinfak kecuali dalam keadaan terpaksa. Ini sifat orang munafik. Dia berinfak, bersedekah itu karena terpaksa, tidak sukarela, tidak ikhlas kepada Allah SWT, tapi karena terpaksa. Ya terpaksa saya berinfak. Kenapa? Ya malu sama kawan, sama tetangga, sama ini dan itu. Masa saya tidak berinfak? Akhirnya dia terpaksa, tidak ikhlas kepada Allah SWT. Maka ini sifat mereka. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat yang ke-55, Allah memperingatkan kita semua. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Allah SWT mengatakan, janganlah sekali-kali kalian merasa kagum terhadap harta mereka dan juga anak-anak mereka. Allah SWT melarang kita untuk kagum kepada orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Oh, orang kafir itu banyak hartanya. Jangan kagum, kata Allah SWT. Jangan kagum terhadap harta mereka. Kenapa? Harta itu Allah yang ngasih. Ataupun anak-anak mereka, atau usaha mereka, segala macam apa yang mereka lakukan. Jangan Anda kagum dan tertipu dengan mereka. Kata Allah SWT, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah SWT menginginkan dengan harta mereka itu agar Allah menyiksa mereka. Apa maksudnya? Allah kasih harta yang banyak, kemudian mereka berfoya-foya atau mereka melakukan hal yang bertentangan syariat. Apa tujuannya? Semakin Allah SWT lipat gandakan azabnya tentunya. Tentunya beda orang kaya, maksiatnya orang kaya dengan orang miskin kan beda. Orang miskin apa yang dia maksiatnya? Orang kaya dia bisa berfoya-foya, dia ngajak orang bisa melakukan maksiat. Nah Allah SWT katakan jangan kalian tertipu, jangan kalian merasa kagum. Maka tidak boleh kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin kagum kepada orang kafir. Itu merendahkan jati diri kita. Kenapa kita kagum sama orang kafir? Oh dia maju ininya itu. Semua pujian dari Allah SWT. Itu sebenarnya hakikatnya azab yang Allah berikan kepada mereka. Agar Allah lipat gandakan azab tersebut di akhirat. Semakin dia diberikan oleh Allah SWT kelapangan harta dan sebagainya, semakin banyak azabnya.
Allah SWT kata, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Bahkan apa? Allah SWT menginginkan agar Allah SWT menyiksa mereka di dunia sebelum di akhirat. Bagaimana? Orang kafir banyak hartanya. Disiksa oleh Allah SWT dengan harta tersebut di dunia ini sudah disiksa. Coba kita lihat. Orang kafir dia punya harta yang banyak. Tersiksa bagaimana? Bagaimana dia mendapatkannya? Bagaimana dia sudah memikirkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dia memikirkan bagaimana hartanya bertambah terus. Disiksa. Itu tersiksa namanya perasaan. Kemudian sudah dapat, bagaimana dia menjaga harta ini? Pikir juga dia itu. Supaya enggak dimaling orang, dicuri orang, gimana caranya? Maka dia diperbudak oleh harta. Disiksa perasaan dia oleh harta tersebut. Ini sebenarnya apa? Bentuk siksaan. Nah, kita tidak boleh merasa. Jangan kita lihat orang kaya itu dia senang-senang aja. Mungkin kita yang tidak punya harta itu lebih senang. Lebih adem kita tidur kita malam itu enggak pusing. Tapi kalau orang kaya dia mikirnya 10 kali. Saya mau tidur gimana nih? Harta ini nanti diambil sama maling, gimana caranya? Nah, mikirlah dia. Bikin ini, bikin itu. Supaya apa? Supaya hartanya enggak hilang. Kemudian lebih lagi dia disiksa dengan perasaan apa? Dengan sifat bakhil. Enggak mau membantu dan sebagainya. Kenapa? Karena menurut dia kalau membantu akan berkurang hartanya. Karena menurut dia harta itulah yang akan membahagiakan dia. Maka kata Allah SWT, jangan Anda tertipu. Jangan merasa kagum terhadap orang kafir. Tidak perlu kagum kepada orang kafir dengan hartanya. Maka orang mukmin kagumnya kepada siapa? Kepada Rasul, para sahabat. Bagaimana mereka bisa beribadah dan sebagainya, berjihad di jalan Allah, itu yang dikagumi. Itu yang diteladani, itu yang dicontoh, bukan orang kafir ini. Yang dia sebenarnya apa? Tersiksa dengan hartanya. Walaupun kita melihat secara zahirnya dia mungkin senyumnya di depan kita. Tapi pikirannya pusing, memikirkan bagaimana harta ini, menjaganya. Itu bentuk siksaan yang Allah berikan kepada yang Allah berikan kepada mereka. Di mana mereka dibikin capek sendiri. Ketika mereka mengumpulkan harta itu udah capek, kemudian apa? Menjaga harta itu juga capek. Itu bentuk siksaan yang Allah berikan sebenarnya. Hakikatnya itu adalah siksaan yang mereka kadang enggak mengetahui. Kalau orang nggak punya harta banyak, ya udah tidurnya enak, nggak perlu dia pusing. Tapi kalau harta orang itu banyak, mikir gimana cara ini supaya nggak hilang, gimana supaya bikin ini dan itu, bikin ini digembok, bikin ini ada teralinya, macam-macam. Kalau orang nggak punya harta, nggak perlu itu. Makanya disibukkan dengan dunia. Allah SWT katakan wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan Allah SWT mematikan mereka dalam keadaan kafir. Allah inginkan itu. Maka kata Allah SWT apa dalam ayat ini, jangan. Tidak perlu kita dan tidak boleh kita itu merasa kagum terhadap orang-orang kafir. Mungkin kita lihat di zaman sekarang, siapa orang yang paling kaya di dunia? Orang kafir. Tidak perlu kita kagum. Jangan seperti orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa dan Qarun ketika mereka melihat harta Qarun yang sangat banyak. Maka orang-orang itu apa? Menginginkan mereka juga punya harta seperti Qarun. Mereka terpukau dengan Qarun yang banyak memiliki harta. Mereka tertipu. Maka Allah SWT akhirnya apa? Tenggelamkan Qarun itu dengan hartanya. Tidak bermanfaat harta itu sedikit. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana seorang Muslim tidak tertipu, ya, tidak merasa kagum, tidak merendahkan dirinya di hadapan orang kafir dengan harta. Gemilau harta yang mereka punya dan sebagainya, itu tidak perlu kita kagumi, ya. Karena itu bukan hal yang perlu dikagumi. Justru Allah SWT menyiksa mereka di dunia ini dengan harta tersebut, dan juga di akhirat mereka akan meninggal dalam keadaan kufur karena tidak beriman kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan dan menggambarkan, ya masih dalam sifat orang-orang munafik, Allah SWT mengatakan wa yahlifuna billahi innahum laminkum
Wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya mereka itu, kata mereka adalah bagian dari kalian. Padahal mereka bukanlah bagian dari kalian. Kenapa mereka sampai bersumpah? Karena mereka adalah kaum yang sangat takut kepada kalian. Ini orang munafik. Ini di zaman Nabi SAW. Ini kapan? Orang munafik itu akan merasa takut kapan? Ketika Islam itu kuat. Kita harus tahu itu. Kalau hari ini enggak, orang munafik berani dia. Kenapa? Islam kita lemah hari ini. Ini ayat bercerita kapan? Di zaman Nabi SAW di Madinah. Ketika Islam itu kuat, orang munafik enggak berani dia. Maka mereka akan bersumpah. Ketakutan mereka. Sampai mereka bersumpah. Kami ini bagian dari kalian. Kami ini bagian dari engkau, Rasul. Kenapa sampai bersumpah? Bersumpah sampai bersumpah. Demi Allah kami ini bagian dari kaum muslimin. Kenapa? Saking takut kepada kaum muslimin. Maka para ulama menjelaskan ketika Islam kuat, itu kemunafikan akan tiarap. Mereka akan enggak berani memperlihatkan jati diri mereka. Tapi kalau Islam lemah, orang munafik merajalela. Seperti yang kita lihat di zaman kita. Orang munafik berbicara dengan lancangnya, dengan beraninya. Kita semua tahu. Kenapa? Islam lemah. Tapi di zaman Rasul enggak berani mereka. Mereka ketakutan, bahkan mereka apa? Bersumpah kami ini bagian dari engkau, hai Rasul. Sampai Allah SWT katakan dalam ayat selanjutnya, "Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun." Kalau seandainya mereka mendapati malja'an, tempat mereka berlindung, benteng dan sebagainya, atau magharat, atau gua-gua yang ada di bukit, aw muddakhalan, atau tempat-tempat di bumi, maksudnya di mungkin tempat-tempat di lembah-lembah dan sebagainya, tempat mereka untuk berlindung, maka mereka pasti akan melakukan itu dengan sesegera mungkin. Artinya apa? Orang-orang munafik mereka adalah orang yang sangat takut. Makanya orang munafik itu apa? Orang yang paling penakut. Beda dengan orang kafir. Orang kafir kan jelas, aku kafir, menentang Allah dan Rasulnya, menentang Islam, jelas sebenarnya. Berani mereka. Orang munafik itu orang nggak berani. Jadi ada orang yang berani memperlihatkan Islamnya, orang mukmin. Orang ada sebaliknya, orang kafir jelas-jelas menentang Islam. Ada orang yang dia kafir tapi nggak berani dia. Itulah orang munafik. Sampai mereka apa? Ketika Islam itu jaya, dia sumpah. Kami ini bagian dari kalian. Kenapa? Takut. Takut kepada kaum muslimin. Karena memang mereka aslinya penakut. Allah SWT menggambarkan di sini kalau seandainya ada tempat berlindung, mereka akan berlindung, dan mereka tidak mau sebenarnya apa? Bergaul dengan orang-orang mukmin. Sebenarnya mereka nggak mau. Tapi karena nggak ada pilihan lain, gimana lagi? Ya terpaksa. Kalau mereka memiliki tempat yang mereka bisa bersembunyi di situ, mereka akan lakukan. Mereka akan cari. Itu Allah SWT menggambarkan. Ini bisa kita lihat bagaimana ya, sikap atau sifat orang-orang munafik. Tapi ini semua apa? Ketika Islam itu kuat. Allah SWT melanjutkan ayat selanjutnya. Allah SWT mengatakan, wa minhum may yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yaskhatun. Di antara mereka ada orang-orang yang mencela engkau dalam sedekah. Sedekah di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir riwayat ya. Nanti akan kita jelaskan. Kata Allah SWT, di antara mereka, orang-orang munafik itu ada yang mencela engkau ketika engkau membagikan sedekah atau zakat. Fa'in u'tu minha radu. Kalau dikasih mereka dari harta sedekah atau zakat itu, mereka senang. Wa illam yu'tu minha. Kalau mereka enggak dikasih, idza hum yaskhatun. Mereka marah-marah. Ini ciri orang munafik. Mereka apa? Mencelamu ketika engkau wahai Muhammad membagikan harta sedekah. Jadi ketika Nabi membagikan harta sedekah,
harta zakat, orang munafik mencela Nabi. Mengatakan tidak adil dan sebagainya. Kalau dikasih, senang mereka. Diam mereka. Kalau nggak dikasih, ngomel. Marah dan sebagainya. Allah SWT katakan, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Kalau seandainya mereka itu menerima apa yang Allah kasih, apa yang Allah dan Rasulnya kasih kepada mereka. Kalau seandainya mereka melakukan itu, mereka menerima saja. Qanaah terhadap apa yang Allah dan Rasulnya berikan. Dan kemudian mereka mengatakan, cukuplah Allah yang akan menolong kami, yang memberikan kecukupan kepada kami. Maka kami akan sayu'tin Allah. Maka Allah SWT akan memberikan kepada kami apa? Karunia-Nya. Dan juga Rasulnya memberikan karunia-Nya. Dan kami benar-benar berharap kepada Allah. Artinya apa? Kalau seandainya mereka itu menerima, merasa qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka menganggap bahwasanya cukuplah apa yang Allah berikan itu, dan mereka yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan karunia-Nya kepada hambanya, maka Allah akan berikan. Jadi apa? Mestinya orang mukmin ya orang qanaah. Apa yang Allah berikan itulah yang kita terima, dan kita merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Dan berharap kepada Allah boleh, tidak berharap kepada manusia. Maka Allah SWT akan berikan karunia itu. Tidak mungkin Allah SWT tahan karunia kepada hambanya yang beriman. Mestinya seorang mukmin seperti itu. Bukan seperti ayat sebelumnya. Allah SWT tadi sebutkan, di antara sifat orang munafik itu adalah orang yang mereka mencela Nabi SAW ketika memberikan atau membagikan harta zakat atau sedekah. Itu disebutkan dalam riwayat, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, kisah yang itu diceritakan ketika Nabi SAW membagi harta rampasan perang ketika perang Hunain, di mana kita sudah sebutkan sebelumnya. Nabi SAW tidak pernah mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak kecuali ketika perang Hunain. Yang mana Nabi SAW itu memberikan kepada pemuka-pemuka Quraisy yang baru masuk Islam ketika itu 100 ekor unta, enggak tanggung-tanggung. Abu Sufyan baru masuk Islam, 100 ekor unta. Uyainah ibn Hisan, 100 ekor unta. Hakim ibn Hizam, 100 ekor unta. Semua pemuka-pemuka Quraisy 100 ekor unta, enggak tanggung-tanggung. Dan itu rampasan perang yang paling banyak ketika itu disebutkan dalam sejarah Islam. Nabi peroleh. Tapi Nabi kasih semua kepada orang yang baru masuk Islam. Lebih kurang 2.000 orang baru masuk Islam ketika Fathul Makkah. Jadi ketika perang Hunain terjadi setelah Fathul Makkah. Ketika Nabi membebaskan kota Makkah, kemudian Nabi dari Makkah menuju Hunain. Menuju lembah Hunain. Untuk memerangi orang-orang Hawazin. Dan Bani Thaqif dan Hawazin. Kemudian ketika itu Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian Nabi SAW berikan harta rampasan itu kepada siapa? Orang-orang yang baru masuk Islam ini agar mereka kuat Islamnya. Kemudian ada seorang munafik yang bernama siapa? Abdullah bin Khuwaisirah. Yang mengatakan apa? Adil ya Muhammad. Adillah wahai Muhammad dalam membagi harta rampasan perang ini. Kata Nabi, kalau saya enggak adil, siapa lagi yang adil? Maka sampai ketika itu salah seorang sahabat dikatakan, ya Umar atau yang lain mengatakan, izinkan aku wahai Rasul menggal leher orang munafik ini. Kata Nabi, tidak, jangan. Kata Nabi apa? Innahu yakhruju min di'di hadza qaum min di'di hadza qaumun yakhiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yamrukuna minad din muruqas sahmi minar rami. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa innahum syarru qatla tahta adimis sama. Kata Nabi SAW, biarkan dia. Ketika sahabat tadi mengatakan, biar aku
penggal leher orang ini, munafik ini. Ketika mengatakan apa? Rasul mengatakan kepada Nabi apa? I'dil ya Muhammad. Coba kita lihat perkataan i'dil ya Muhammad artinya apa? Berbaik, berlaku adillah wahai Rasul Muhammad. Itu perkataan yang apa? Yang tidak beradab kepada Nabi SAW. Yang apa? Yang sahabat tadi minta izin kepada Nabi untuk dipenggal lehernya. Nabi tidak izinkan, bukan berarti apa? Bukan berarti tidak boleh. Para ulama mengatakan siapa yang mencela Nabi hukumannya apa? Dipenggal lehernya. Siapa yang mencela Nabi, mencela Allah, mencela Nabi, mencela Islam, dipenggal lehernya. Itu hukumannya. Tapi kenapa Nabi tidak mengizinkan? Karena ada maslahat yang lebih besar. Nabi mengatakan apa? Para ulama menjelaskan agar orang tidak mengira bahwasanya apa? Nabi itu membunuh para sahabat. Karena orang semua tahu bahwasanya yang bersama Nabi itu para sahabat semua. Maksudnya orang-orang di luar Arab sana. Khawatir akan terjadi apa? Salah paham. Jadi orang-orang non-Arab nantinya di luar Jazirah Arab takut dia masuk Islam. Kenapa? Nanti aku masuk Islam juga dipenggal leherku. Nah, takut mereka. Makanya apa? Ketika Nabi hidup, Nabi enggak mengizinkan orang-orang munafik itu dipenggal lehernya. Padahal apa? Nabi tahu ini munafik ini. Abdullah bin Ubay bin Salul jelas. Mestinya apa? Dipenggal leher orang itu. Tapi Nabi enggak izinkan. Kenapa? Ada maslahat yang lebih besar. Tapi sepakat para ulama bahwasanya orang munafik yang mereka mencela Allah, mencela Rasul, itu apa? Dipenggal lehernya. Itu hukuman buat mereka. Dalam syariat Islam seperti itu. Nabi mengatakan apa? Biarkan dia. Tapi Nabi SAW memberikan berita bahwasanya akan keluar dari orang ini seperti kaum yang seperti mereka. Yang mereka apa? Menganggap remeh sholat kalian, menganggap remeh puasa kalian. Coba kita lihat kaum tersebut menganggap remeh sholatnya siapa? Sahabat. Puasanya, ibadahnya para sahabat dianggap remeh oleh kaum tersebut. Berarti apa? Kita bisa bayangkan sahabat itu bagaimana ibadahnya. Kemudian orang ini apa? Kaum ini akan menganggap remeh. Berarti apa? Berarti ibadah mereka itu hebat. Lebih hebat daripada sahabat. Siapa mereka yang dimaksud? Inilah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mereka apa? Dan memang kita lihat bagaimana tipikal orang Khawarij sejak zaman Nabi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat memang mereka akan ada terus. Disebutkan oleh Nabi SAW. Di mana akhir dari mereka akan mengikuti Dajjal nanti. Sampai hari kiamat itu ada orang-orang Khawarij itu. Yang mana mereka apa? Orang yang sangat taat beribadah kepada Allah SWT. Itu orang-orang Khawarij yang mereka mungkin mereka siangnya berpuasa, malamnya sholat malam dan sebagainya. Sangat kuat mereka beribadah. Tapi apa? Kata Nabi SAW, yamrukuna minad din. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Menunjukkan apa? Nabi SAW mengatakan, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian temui mereka, bunuhlah mereka. Perangi mereka. Fa innahum syarra qatla tahta adimi sama. Mereka adalah orang-orang yang paling jelek yang pernah terbunuh di bawah kolong langit ini, kata Nabi. Jadi bunuhlah mereka, dan mereka adalah orang yang paling jelek ya, yang dibunuh. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang-orang Khawarij yang diperintahkan untuk diperangi oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW itu menyuruh untuk memerangi mereka. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita memang Nabi SAW sudah memberitakan bahwasanya memang akan ada orang-orang Khawarij. Dan itu benihnya sudah ada di zaman Nabi. Kita bisa lihat bahwasanya terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian terjadinya fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib, tidak lepas dari apa? Pekerjaan orang-orang Khawarij semua. Dan yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah Abdurrahman ibn Muljam, tokoh Khawarij. Kita bisa bayangkan Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, sahabat 10 di antara sahabat yang dijamin surga, itu dibunuh, dikafirkan sama orang Khawarij. Bagaimana selain mereka? Jelas mereka mengkafirkan kaum muslimin. Maka ini kita bisa lihat tipikal mereka. Orang-orang yang mereka sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Orang-orang Khawarij. Sangat gampang mereka menumpahkan darah kaum muslimin.
Dan mereka memang disebutkan oleh para ulama, mereka yuqatiluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal wathan, yaitu mereka memerangi orang Islam dan meninggalkan orang musyrik. Jadi yang diperangi siapa? Orang Islam yang diperangi. Orang musyrik yang jelas-jelas kafir nggak diperangi sama mereka. Dan bisa kita lihat sendiri di zaman kita ada orang-orang orang-orang Khawarij tersebut. Orang-orang yang jelas kafirnya nggak diperangi sama dia. Orang Islam itu yang diperangi. Alhamdulillah. Dan juga faedah yang perlu kita lihat dari hadis ini. Dan juga ayat bahwasanya orang-orang Khawarij, apa yang menyebabkan mereka itu memberontak dan sebagainya, mengkafirkan kaum muslimin. Coba kita lihat dalam hadis ini. Apa yang membuat mereka tidak beradab kepada Nabi? Kalau kita lihat, Nabi ketika itu membagi harta rampasan perang. Di persoalan apa? Harta. Persoalan dunia. Maka kita lihat orang-orang Khawarij, apa yang mendorong mereka menghalalkan darah kaum muslimin, memberontak dan dunia, harta dan tahta, itu yang mereka cari. Bukan untuk menegakkan Islam. Itu yang perlu kita pahami. Bukan untuk menegakkan syariat Islam, untuk meninggikan kalimat Allah SWT, bukan itu. Walaupun dengan segala macam label mereka, seolah-olah mereka menampakkan secara zahirnya Muslim yang taat, memang mereka taat. Tapi apa yang mereka perjuangkan ternyata bukan Islam. Yang mereka perjuangkan harta, tahta, kekuasaan. Itu yang mereka perebutkan. Makanya mereka dengan mudah mengatakan apa? Ini pemimpin pemerintah zalim. Kenapa zalim? Karena sudah melakukan ini, mengambil harta kita, telah ini. Itu semua. Ini ciri orang Khawarij. Pasti yang yang mereka kritisi masalah apa? Dunia. Ini banyak pajak misalnya, atau harga mahal dan sebagainya. Itu yang mereka sorot. Bukan yang disorot itu, kenapa ini orang nggak sholat, nggak disuruh, ini orang melakukan maksiat kok didiamkan aja. Bukan itu yang mereka sorot, yang mereka kritisi. Ini kenapa terbanyak terjadi maksiat, banyak terjadi kesyirikan, kekufuran merajalela, banyak orang yang datang ke dukun, meminta ke kuburan. Itu nggak disorot sama mereka. Mereka biarkan aja, nggak mereka kritisi. Kenapa? Karena mereka memang tidak ada niat untuk menegakkan Islam. Nah, ini harus kita pahami. Semua mereka ingin memberontak, kenapa? Tujuannya harta atau tahta, kekuasaan. Itu saja. Dan tidak pernah kita lihat, kenapa ini kesyirikan merajalela? Kesyirikan merajalela. Betapa kuburan didatangin, minta-minta di kuburan. Itu mereka nggak pernah mengurus itu. Karena memang mereka nggak ingin mengurus itu. Dan tidak ada perhatian mengurus itu. Yang diurus apa? Dunia. Maka ini bisa kita lihat. Bagaimana ini nenek moyang mereka, Dzul Khuwaisirah, di zaman Nabi SAW. Apa yang dia instruksikan kepada Nabi apa? Instruksi kepada Nabi apa? Masalah harta. Maka ini kita harus tahu bagaimana sifat atau tipikal orang-orang Khawarij dari zaman Nabi sampai hari kiamat sama mereka. Beda namanya saja. Beda kelompok nama, tapi sifat mereka sama sejak zaman nenek moyang mereka Dzul Khuwaisirah sampai hari kiamat. Sama. Itulah sifat mereka. Sangat gampang mengkafirkan orang muslim. Karena apa? Masalah harta, kekuasaan dan sebagainya. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui apa yang benar, manhaj yang benar, sehingga kita tidak tertipu atau mudah terprovokasi dengan hal-hal yang di situ justru kita akan menyesal. Banyak orang yang dia tidak mengetahui sehingga hanya ikut-ikutan. Akhirnya apa? Menyesal di kemudian hari. Terutama tentunya anak-anak muda yang mereka tidak punya ilmu. Maka pentingnya kita berilmu di sini, belajar.
Bahwasanya segala sesuatu itu tidak hanya cukup dengan semangat, tapi harus dibarengi dengan ilmu sehingga kita tidak tersesat jalannya. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, di mana ayat-ayat ini masih bercerita tentang sifat-sifat dari orang-orang munafik yang Allah sebutkan panjang lebarnya dalam surah At-Taubah ini. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat kemunafikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.